Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 932 billion dollar atau naik sekitar 0,95%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.333, Ethereum 1.346, BNB 273, XRP 0,45, Cardano 0,35, Solana 28, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah Ethereum dengan kenaikan 2,53% ke 1.346 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, selain ada beberapa data ekonomi penting yang perlu kita pantau yang bakalan rilis minggu ini, guys. Kalian juga perlu tahu bahwa untuk minggu ini akan ada banyak sekali rilisnya laporan keuangan juga dari perusahaan-perusahaan terbesar dari Amerika Serikat. Sehingga tentunya ini juga akan menjadikan minggu ini sangat penting gitu ya untuk stock market Amerika Serikat. Tentunya ya naik turunnya stock market US bergantung ke laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita juga tahu stock market US masih tetap aja berkorelasi gitu ya dengan cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kita melihat stock market bisa performanya baik minggu ini, ya kita juga bisa expect ya crypto juga akan mendapatkan performa yang at least okay lah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini adalah dari tanggal 25 Oktober hingga tanggal 28 Oktober nanti, alias pokoknya minggu ini deh. Kalau hari ini kan baru tanggal 24, 25, 26, 27, kita akan mendapatkan beberapa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan terbesar. Di antaranya, kalau tanggal 25 nanti ada di Coca-Cola. Kemudian ada General Motors, ada Google, ada Microsoft, ada Visa. Kemudian tanggal 26-nya ada dari Boeing, ada McDonald's, ada Meta. Kemudian kalau kalian lihat tanggal 27, itu nanti akan ada Mastercard, Shopify, Amazon, Apple, Intel. Jadi ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bakalan rilis laporan keuangannya di minggu ini. Jadi kemungkinan besar kita bakalan melihat stock market juga volatil gitu ya. Untuk teman-teman yang mau trading gitu ya, pastikan sekali lagi jangan hanya fokus kalian di kripto. Kalau misalnya kalian merupakan trader, sayang aja gitu karena di aset kelas lain sekarang itu lagi volatil banget guys. Baik itu di forex, di stock market, kalau bisa kalian manfaatkan juga kesempatan-kesempatan yang ada gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat juga guys. Jadi dalam beberapa hari ke depan kemungkinan kita bakalan melihat banyak sekali volatilitas terjadi di market. Kemudian yang kedua, kita bakalan cek sedikit gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi ke para paus kalau kita bandingkan ke para pemain-pemain kecil gitu ya, retail versus paus lah intinya. Small Bitcoin investors stop whales from crashing Bitcoin price below 18,000. Jadi ada beberapa data yang menarik di sini guys. Pertama, kita melihat ada supply atau jumlah Bitcoin yang dipegang oleh orang-orang atau entity dengan jumlah Bitcoin 100 sampai 1000 Bitcoin itu dari bulan Juni hingga sekarang itu terus-menerus merangkak naik guys. Nah, ini kita belum bisa kategorikan sebagai paus guys. Ini baru ikan yang berukuran sedang gitu, belum sampai ke paus. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk ikan yang berukuran sedang gitu ya, atau investor yang berukuran sedang, itu cenderung dalam keadaan akumulasi. Tetapi menariknya kalau misalnya kita udah lihat di yang lebih gede lagi, kalau yang di sini misalnya dari ini adalah supply yang dipegang entity dengan balance 1000 sampai 10.000 Bitcoin. Menariknya dari awal tahun sampai sekarang itu terus menurun loh guys. Baru kita melihat lagi ada kenaikan yang lumayan signifikan di bulan Oktober ini lagi. Oke, alias mungkin mereka sudah merasa ini harga yang sudah cukup murah dan mereka start kembali masuk ke market. Tapi ini belum signifikan banget kalau kita bandingkan dengan penurunan yang terjadi dari 3,9 juta Bitcoin yang mereka pegang. Sekarang hanya sisa kurang lebih 3,7 juta. Tidak berbeda juga dengan mereka-mereka yang mempunyai number entities dengan balance di atas 1000 gitu ya. Ini kita juga melihat ada penurunan
Kemudian kita melihat ada sedikit kenaikan di bulan Oktober ini, menunjukkan bahwa kemungkinan memang mereka-mereka juga merasa bahwa ini adalah udah harga yang cukup menarik lah gitu. Dan sebenarnya sih saya nggak terlalu khawatir gitu guys ya, kalau misalnya kita melihat terus jumlah paus itu berkurang. Sebenarnya saya lebih happy seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau misalnya terlalu dominan paus memegang supply Bitcoin, maka kita selamanya akan sangat bergantung kepada mereka. Gitu kan? Sedikit banyak mereka lah yang nanti akan menggerakkan harga. Tapi kalau misalnya nanti proporsinya sudah lebih balance gitu ya, artinya para pemain kecil juga udah mempunyai porsi yang lumayan besar, ya at least mungkin dapat 20 atau 30%, maka pada saat itu kemungkinan whales juga akan sangat sulit lagi untuk dapat memanipulasi pasar. Walaupun mungkin masih bisa, tapi mungkin skalanya tidak bisa terlalu besar. Karena proporsinya udah terbagi lumayan rata gitu, di antara exchange, paus, dan juga para retail. Kalau untuk sekarang kan mungkin kita masih dominan dipegang oleh para paus ya guys. Mereka masih mendominasi, supply rata-rata masih dipegang mereka. Retail paling ya hanya dapat beberapa persen, belum seberapa. Dan kalau misalnya ini terus berlanjut gitu ya, kita melihat pemain-pemain besar, pemain-pemain yang berukuran sedang dan juga pemain-pemain kecil seperti kita, retail-retail itu mulai start proporsinya lebih balance. Harusnya market bakalan bergerak ya at least lebih tidak manipulatif lah gitu. Jadi itu adalah sisi positifnya menurut saya. Tapi ya sisi negatifnya kita nggak tahu itu ya. Apa alasan para paus ini terus-menerus melakukan distribusi dari awal tahun sampai sekarang. Walaupun kalau kita lihat secara overall ya dari balance on exchanges, itu justru terus menurun gitu ya. Jadi kita bisa melihat walaupun para paus mungkin sebagian ada yang menjual, tapi secara overall kita melihat stok yang berada di dalam exchange itu terus berkurang. Yang artinya para retail dan juga pemain-pemain berukuran sedang itu terus melakukan akumulasi yang sangat agresif. Kemudian juga kalau kita lihat dari Bitcoin correlation with gold, ini juga menarik nih guys. Korelasi antara gold sebagai salah satu aset yang dikategorikan safe haven dengan Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir itu cenderung positif loh guys. Alias korelasinya lumayan kentara gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ini positif 0,6 sampai 0,7. Alias pergerakannya gold dengan Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir itu mirip gitu. Ketika gold start naik, biasanya Bitcoin juga ikutan. Gold turun, Bitcoin biasanya juga ikutan. Dan ini tentunya juga adalah sebuah pertanda yang baik gitu guys. Apakah ini berarti investor-investor juga udah mulai merasa bahwa Bitcoin itu sekarang ya udah at least bisa kurang lebih sama lah gitu ya dengan gold, di mana dijadikan sebagai sebuah aset safe haven gitu ya, sehingga kita melihat pergerakannya itu korelasinya lumayan positif. Tapi mungkin untuk sekarang ya masih terlalu prematur lah untuk mengambil kesimpulan tersebut gitu ya, karena ini kan kita masih melihat juga masih sangat fluktuatif gitu ya. Kadang-kadang memang korelasinya positif, tapi ada juga kadang dia negatif gitu ya, yang artinya mereka bergeraknya berlawanan. Misalnya gold naik, Bitcoin turun, gold turun, Bitcoin malah naik gitu ya. Jadi ya mungkin pelan-pelan ya guys, ini pelan-pelan, siapa tahu nanti dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, kita udah melihat korelasi antara gold dan juga Bitcoin mungkin bisa lebih stabil lagi di arah positif. Artinya mungkin investor juga udah mulai merasa oke, sepertinya Bitcoin bisa kita jadikan at least salah satu diversifikasi lah gitu ya, alat diversifikasi, dan bisa dikategorikan mungkin adalah salah satu aset safe haven gitu ya. Walaupun untuk sekarang mungkin ya banyak orang argumennya adalah masih terlalu volatil gitu ya untuk dijadikan aset safe haven. Tapi kalau misalnya nanti kita udah melihat market cap Bitcoin mungkin udah menuju kurang lebih gold gitu ya, mungkin udah puluhan triliun dolar, maka pada saat itu kemungkinan ya udah bisa kita jadikan sebagai kategori aset safe haven, karena pada saat itu harusnya volatilitas di Bitcoin tidak akan lagi segila sekarang gitu ya. Jadi itu adalah untuk artikel yang satu ini. Dan juga yang terakhir, ini adalah sebenarnya harapan kita semua ketika di awal Oktober kemarin. Karena kan banyak orang bilang Oktober itu salah satu bulan terbaik untuk kripto ya. Tapi so far gitu ya, kalau kita lihat chart monthly, ini sama sekali tidak menarik guys. Oke. Justru di bulan Oktober ini kita melihat tidak ada volatilitas sama sekali, kita bermain dalam range yang sangat kecil dan sangat-sangat membosankan. Tiap hari kita buka handphone ya cuma ngeliat Bitcoin antara 19.000, kalau enggak ya 20.000, kalau enggak 18.000. Sudah di sekitaran situ aja selama berbulan-bulan. Dan sepertinya untuk bulan Oktober ini kita belum memenuhi tidak memenuhi ekspektasi gitu. Ekspektasinya adalah Oktober seperti yang dikatakan Kaleo, tapi untuk sementara
ya kita masih cenderung dalam keadaan yang sideways. Apakah akan ada kejutan di akhir bulan Oktober? Ya, who knows gitu ya. Cuman untuk sementara sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita bahwa Oktober akan menjadi bulan yang baik untuk Bitcoin dan juga cryptocurrency. Oke, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian-kalian lagi yang belum tahu, saya lagi ada kerjasama dengan Mitrade, salah satu partner di channel kita. Di Mitrade kalian bisa trading semua aset kelas, guys. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, jangan sampai kalian ketinggalan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk cuan, apalagi kalian merupakan traders di berbagai aset kelas lainnya. Di sini kalian bisa trading di forex gitu ya, kalian bisa trading di komoditas, kalian bisa trading di saham, kalian bisa trading di kripto, semuanya bisa. Jadi kalau ada setup di aset kelas manapun, kalian bisa manfaatkan. Dan kebetulan juga kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian kalian deposit minimal $50, kemudian aktif trading, maka dari sana kalian akan dapat hadiah langsung dari saya, itu bentuk kerjasamanya, hadiah langsung dari saya berupa cash Rp200.000. Kemudian kalian juga akan saya kasihkan ebook, ada belasan ebook. Ebooknya itu isinya adalah ebook-ebook untuk investasi, untuk trading, cara mengelola uang, dan seterusnya, yang tentunya bisa membantu keuangan kalian. Dan nominalnya itu jutaan rupiah ebooknya. Jadi ya ini tentunya nggak rugi banget untuk kalian kalau misalnya kalian mengikuti event ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, deposit $50 minimal, kemudian kalian aktif trading. Kalau misalnya kalian mau klaim hadiah dan juga share-share setup kalian, kalian juga bisa aja langsung join grup Telegram yang saya sediakan khusus untuk Mitrade. Ada juga di kolom description box di bawah, kalian tinggal join aja. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara sebenarnya outlook midterm kita sudah sesuai, guys. Dimana saya sampaikan saya masih expect gitu ya untuk Bitcoin minimal dapat menyentuh lagi ke area trendline-nya di sini. Dan kita tidak hanya menyentuh, bahkan kita sempat break tadi di sekitaran area sampai 19.700-an. Tapi seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sekitaran area 19.600 sampai 700 itu merupakan area mid range. Alias di sini kita tadinya berada di bawah mid range. Ketika kita nyentuh area mid range, berarti ini kita jadikan sebagai area resistance gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita lihat, kita itu sempat break dari dua trendline loh guys, dua trendline di sini. Pertama trendline yang ini kita sepertinya mampu break. Kemudian trendline di sini juga sudah kita break gitu. Cuman memang masalahnya adalah kita kemudian mendapatkan hadangan dari area 19.600 di sini, dan kita kembali mendapatkan semacam rejection. Nah, untuk beberapa jam ke depan ini akan menjadi sangat krusial, guys. Kalau misalnya nih kita bisa melihat Bitcoin mampu maintain, at least di 4-hour chart ya, at least di 4-hour chart kita melihat Bitcoin mampu maintain di atas kedua trendline di sini, maka menurut saya chance-nya akan lebih besar bahwa kita kemungkinan akan kembali mencoba untuk nge-break dari sekitaran area 19.500 di sini, gitu ya. Tentunya kita tidak harapkan bahwa ketika kita nyampe ke sini kita kemudian mendapatkan rejection lagi, karena kalau sampai itu terjadi berarti kita berpotensi membentuk yang namanya double top, gitu ya. Jadi untuk beberapa jam berikutnya kita akan melihat pergerakan yang cukup krusial menurut saya. Kalau misalnya nih kita mampu maintain di atas area ini, menurut saya kita akan at least kembali nge-retest ke sekitaran di sekitaran 19.500 sampai 600-an. Kalau kita mampu break dari area tersebut, maka tentunya next target adalah di sekitaran upper range-nya di sekitaran 20.300 sampai 20.500. Tapi sebaliknya, kalau misalnya nih kita melihat 4-hour chart nanti udah kembali closing di bawah area trendline-nya, maka menurut saya ini adalah pertanda yang tidak terlalu baik, dan berarti kita bisa consider yang terjadi di sini adalah sebuah fake breakout. Oke? Dan itu adalah pertanda yang buruk, guys. Dan saya malah expect kalau hal itu yang terjadi, kalau kita melihat 4-hour chart justru kembali closing di bawah area ini, chance-nya cukup besar menurut saya bahwa kita akan kembali at least nge-retest area 19.000. Oke. Dan bisa aja langsung kembali ke sekitaran 18.500. Ini adalah dua area di bawahnya. Yang sebenarnya juga saya wanti-wanti gitu. Saya tunggu-tunggu juga. Kalau misalnya kita kembali ke area di sini, secara RR sebenarnya ini yang paling baik untuk saya cari setup untuk long, guys. Oke. Jadi untuk beberapa jam ke depan kita bakal ngelihat apa yang akan dilakukan oleh Bitcoin terhadap kedua trendline di sini. Apakah kita akan menjadikan breakout ini sebagai fake breakout, ataukah yang terjadi di sini gitu ya, itu hanya untuk mencuci stop loss yang berada di bawah area di sini. Nah, kita baru bisa tahu jawabannya mungkin berapa jam ke depan. Sekali lagi,
kalau misalnya kita mampu maintain di atas area di sini selama beberapa jam ke depan, saya bisa melihat bahwa Bitcoin akan at least untuk nge-retest lagi ke sekitaran area di sini. Tapi kalau yang sebaliknya, tadi saya sampaikan, kita melihat 4-hour chart closing di bawah kedua trend ini lagi, ya berarti kita consider ini sebagai fake out, dan menurut saya chance cukup besar minimal kita akan kembali nge-retest area 19.000, oke, minimal. Kalau ini jebol, maka next-nya adalah di sekitaran 18.500 sampai 18.300. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.